Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Pak Dwi. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kisi-kisi ujian akhir semester atau UAS. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi dari sistem komputer di kelas 10 TKJ. Oke, sebelumnya saya mengingatkan lagi kepada kalian untuk jaga kesehatan kalian, jangan lupa pakai masker dan hindari kerumunan, jaga jarak, ikuti 5M. Oke? Dari saya untuk materinya langsung kita masuk ke slide selanjutnya. Next. Nah, di sini adalah kisi-kisinya. Pertama adalah kisi-kisi mengenai aljabar boolean. Nah, hukum aljabar boolean, maksudnya hukum aljabar boolean apa tuh, Pak? Misalkan kemarin yang dibilang A dikali 1 sama dengan berapa? Berarti hasilnya adalah A. Maksudnya A dikali 1 sama dengan A. Maksudnya apa? Misalkan A-nya adalah 0 dikali 1, berarti hasilnya adalah 0. Misalkan A dikali 1, A-nya 1 dikali 0, maka hasilnya adalah 1. Jadi itu adalah hukum-hukum aljabar boolean. Misalkan adalah apalagi A ditambah B sama dengan B ditambah A. Itu cuman dibalik saja. Terus A dalam kurung A ditambah B, maka hasilnya AB ditambah dengan bla 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 bla. Itu adalah hukum-hukum aljabar boolean. Kalian pelajari mengenai hukum aljabar boolean. Terus yang selanjutnya ada yang namanya aritmatika sistem bilangan. Nah, aritmatikanya contohnya apa? Contohnya adalah penjumlahan sistem bilangan. Kayak kemarin, penjumlahannya apa? Penjumlahannya adalah dari biner ditambah dengan biner. Misalkan 2 ditambah dengan 2. Nah, itu prosesnya hasilnya apa? Sama kayak perhitungan kalkulator biasa. Terus contoh yang selanjutnya apa? Misalkan adalah biner ditambah biner. Misalnya 01, 10 ditambah 1101. Maka hasilnya berapa? Baru kalian jabarkan semuanya. Terus ada pengurangan. Pengurangan juga sama sistem bilangan dari heksadesimal dikurang dengan heksadesimal, desimal dengan desimal, oktal dengan oktal, atau biner dengan bilangan biner. Perkalian sama, pembagian juga sama. Oke, yang selanjutnya next. Nah, yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai sistem komputer. Harusnya pertama, penjelasan sistem komputer. Sistem komputernya itu apa? Misalkan sistem komputer adalah sebuah algoritma atau yang tadi sudah dijelaskan aljabar. Aljabar di mana mereka mengetahui hanya 0 dan 1 atau sistemnya mereka, pemrosesannya kayak gimana. Kalau kalian sering banget melihat yang namanya film Steve Jobs atau Bill Gates, nah itu adalah sebuah sistem komputer di mana mereka merancang sistem komputer tersebut dari dasarnya dulu, dari dasar sistem komputer. Terus ada selanjutnya yang disebut dengan bilangan, sistem bilangan. Nah tadi yang sudah saya jelaskan, sistem bilangan ada bilangan biner. Bilangan biner mempunyai beberapa bilangan, misalkan hanya mempunyai 2 bilangan. 2 bilangannya apa? 0 dan 1. Terus ada bilangan oktal. Oktal itu punya angka berapa? Angka 8. Berarti dia punya 9 maksudnya. 9 maksudnya apalah? Dari 0 sampai dengan 8. Itu disebutnya oktal. Terus ada bilangan yang disebutnya desimal. Itu 10. 10 itu maksudnya dari mana? Dari 0 sampai 9. Itu yang disebut dengan bilangan desimal. Terus ada yang selanjutnya, bilangan heksadesimal. Heksadesimal itu adalah 16. Berarti dari 0 sampai F. A, B, C, D, E, F. Ya, sampai F. Sampai F. Nah, itu adalah penjelasan mengenai bilangan-bilangan biner. Kalian pelajari lagi. Kalau kalian kurang jelas, kalian tanyain lagi tentang sistem-sistem bilangan ini. Terus ada yang selanjutnya gerbang logika. Gerbang logika pertama ada gerbang logika dasar. Yang logika dasar yang pernah kalian pelajari adalah AND, OR, dan NOT. Maksudnya N apa? Kalau N itu kan dan, ya kan, kalau di dalam dijadikan bahasa Indonesia dan berarti itu ditambahkan, tapi dibalik. N itu adalah perkalian, OR adalah pertambahan, NOT itu dibalikan, misalkan 0 jadi 1. Terus ada gerbang logika bentukan, maksudnya adalah kombinasi dari N dan NOT, maka hasilnya NAND. Terus ada kombinasi lagi, NOR, maksudnya apa? OR yang dinotkan atau hasil OR dikembalikan atau dibalikan menjadi NOR. Terus ada gerbang logika eksklusif. Contoh gerbang logika eksklusif adalah eksklusif OR.
eksklusif, NOR, eksklusif, lain sebagainya. Eksklusif OR, eksklusif NOR. Itu adalah gerbang logika eksklusif. Jadi kalian pelajari tentang gerbang-gerbang logika tersebut. Nah, yang terakhir, next. Yang terakhir adalah ALU, tentang Arithmetic Logic Unit, yang prosesnya itu dijalankan di prosesor dari aritmatikanya. Terus ada komponen elektro yang kemarin saya sudah jelaskan, ada resistor, ada kapasitor, ada transistor, ada trafo, terus ada dioda dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada basic input output atau BIOS. Nah, BIOS, tampilan BIOSnya kayak gimana? Terus contohnya BIOS isinya apa? Misalkan ada baterai CMOS dan lain sebagainya. Oke? Itu aja dari saya tentang kisi-kisinya. Dari saya tinggal kalian pelajari mengenai kisi-kisi yang di atas yang sudah saya jelaskan. Dari video ini kalian screenshot aja tentang materi-materi kisi-kisinya dan bisa kalian pelajari. Oke? Dari saya cukup sekian itu saja. Semangat untuk mengerjakan UASnya. Jangan sampai mendapatkan nilai yang kurang bagus lah. Jadi diusahakan, dan kalian kalau kurang jelas kalian bisa tanyakan untuk mengetahui materi-materi yang sudah saya sampaikan. Oke, dari saya sekian itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.